Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel tutorial kita. Kali ini kita ada sebuah topologi komplit. Ada server, ada dua buah router di cabang dan di pusat. Ada tiga buah switch manage. Oke, untuk topologinya seperti berikut. Nanti kita akan setting DHCP, DNS, routing dinamis. Terus nanti ada VLAN. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya udah ada topologinya. Kita setting bareng-bareng. Oke, langsung saja kita buka di switch utama. Masuk ke CLI. Di sini ketik enable config terminal. Kita buat VLAN di masing-masing divisi. Oke, untuk yang pertama VLAN 10, name-nya IT. VLAN 20, name-nya keuangan. VLAN 30, name-nya office. Oke, exit, interface pas Ethernet. Ini untuk ke arah router utama. Switch port mode terang. Terus ini untuk yang ke pas Ethernet 0/5 juga. Interface pas Ethernet 0/5, 0/5. Switch port mode terang. Oke, exit, interface. Ini kita masukkan setiap interface yang tadinya. Kita masukkan setiap interface ke VLAN yang kita buat tadi. Pas Ethernet 0/2. Switch port mode akses. Switch port akses. VLAN pas Ethernet VLAN 10. Exit, interface pas Ethernet 0/3. Interface pas Ethernet 0/3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Exit, switch interface pas Ethernet 0/4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Oke, ini udah. Kita config, setting, save. Oke, kita close dulu. Jadi kita ini udah dibuatkan VLAN-VLAN-nya. Selanjutnya kita ke switch 2. Pilih CLI, enter, enable, config terminal. Kita buat VLAN 30, name-nya office 2, office aja. Langsung ke VLAN 10. Ini kita ingin bahwa si programmer itu satu VLAN sama dengan yang IT jaringan dari switch utama. Terus juga untuk yang office kita ingin satu VLAN juga dengan yang di office 2 nya. Jadi nanti dapat IP nya sama. VLAN 10
name-nya IP. Oke, kita exit interface pas Ethernet 0/3, 0/2, switchport mode akses, switchport akses VLAN pas Ethernet 2 itu VLAN 10, Ethernet interface pas Ethernet 0/3, switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Langsung kita ini untuk Ethernet 0/1 yang nyambung ke switch utama. Mode terang. Udah, kita close. Ini juga udah ya, udah ada. Selanjutnya kita setting dulu yang router utamanya. Di sini saya menggunakan router yang kosong, nanti di custom ada 2 buah interface LAN dan 1 buah interface untuk fiber optiknya. Config, kita ke gigabit Ethernet 0/0. Ini gigabit Ethernet 0/0 itu ke arah bawah, ke arah switch utama. Kita klik on, si IP-nya 192.168.1.1/24. Oke, ini gigabit Ethernet 1/0 itu ke arah server, IP-nya 172.168.1.1/16. Ini teman-teman. Oke, gigabit 2/0 itu ke arah router cabang. Klik enable on, checklist port status on, masukkan IP-nya 10.10.10.1, subnet masknya 255.0.0.0. Kita close. Ini juga belum dapat DHCP. Oke, untuk VLAN-nya kita tambahkan lagi di router. Interface gigabit 0/0 itu yang nyambung dari arah router utama ke arah switch utama. Titik 10 kita masukkan VLAN-nya, jadi itu alias gigabit Ethernet 0/0 yang nyambung ke bawah. Terus kita tambahkan VLAN 10. Jadi tambahkan VLAN 10 di gigabit Ethernet 0/0. Jadi membuat virtualannya. Oke, ini encapsulation .1 key. VLAN berapa? VLAN 10, IP address 192.168.10.1. Satu network yang ini. Karena VLAN 10 kita inginnya dapat 192.168.10 titik sekian, maka si gateway-nya, si IP address yang di arah routernya 10.1, netmasknya 255.255.0. Oke. Interface gigabit Ethernet 0/0 titik 20 VLAN 20 encapsulation .1 key VLAN 20 IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Exit 255.255.0. Oke, exit. Satu lagi interface gigabit 0/0.30
encapsulation.1 key VLAN 30 IP address 92.168.30.1 Oke, ini udah. Sekarang kita buat IP DHCP dari router ke masing-masing VLAN. IP full, IP DHCP full. Kita kasih nama IT misalnya network 192.168.10.0.255.255.255.0. Default rootnya 192.168.10.1. DNS servernya kita masukkan yang ini, yang nanti kita akan setting juga IPC servernya 172.168.1.2. IP DHCP exclude. Ini gunanya agar IPC default root atau IPC DC routernya itu tidak dipakai oleh setiap DPC misalnya untuk di sini. Jadi setiap perangkat yang nyambung ke VLAN 10. Soalnya itu digunakan untuk gateway. Kalau misalnya digunakan oleh perangkat yang terkoneksi, kemungkinan si VLAN itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa terkoneksi. IP DHCP exclude 192.168.10.1. Oke, kita ini juga udah selesai. Sekarang IP DHCP full untuk keuangan full DHCP full keuangan. Networknya 192.168.20.0.255.255.255.0. Default rootnya 192.168.20.1. DNS-nya 172.168.1.2. Terusan IP DHCP exclude 192.168.20.1. 192.168.20.1. Oke, ini udah selesai juga. Kita exit dulu, enter, kita ke config, ke setting, kita ke save. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ditambahkan virtualannya. Jadi di sini ada 6 buah interface, 3 buah interface secara fisik, 3 buah interface secara virtual. Oke, kita cek. Setiap PC-nya harus dapat DHCP dari VLAN masing-masing. Kemudian desktop, API configuration. Nah, pilih DHCP. Tadi udah dapat, oke, udah dapat. Ini VLAN 20. Pilih DHCP, oke, udah selesai juga. Ini, nah ini juga udah dapat sih, udah bisa. Oke, udah dapat. Yang sebelahnya di suite kedua. Oke, udah dapat 30 titik. Oke, karena ini VLAN 30, dapatnya 30.3. Oke, yang satu lagi VLAN 10 yang di divisi programming. Oke, udah dapat 10.3. Kita close dulu. Oke, untuk si router yang di utama di pusatnya udah beres. Tinggal nanti kita sambungkan router utama ke si router yang kedua yang di cabang
Oke, kita setting dulu untuk di switch dan di arah jaringan di cabang. Kita setting switch yang di cabang, kita klik, masuk ke CLI, enable, configure terminal, VLAN 40, name, namanya staf IT saja, namenya staf IT, namenya staf IT, staf IT, VLAN kita exit, VLAN 50, namenya sales, name VLAN 50, namenya sales, kita keluar, VLAN 60, namenya office. Oke, office admin, strip admin ADM. Oke, kita exit, kita sambungkan masing-masing interface ke VLAN yang sudah dibuat tadi. Interface pas Ethernet 0/2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, interface pas Ethernet kita exit dulu, interface pas Ethernet 0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Exit, interface pas Ethernet 0/4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Oke, exit, interface pas Ethernet 0/1, switch port mode terang. Ini untuk ke arah switch, ini untuk ke arah router 2 dari switch yang di cabang. Enter, exit. Oke, config, setting, save. Oke, udah selesai untuk di switchnya. Kita setting untuk VLAN-VLAN-nya udah tersambung atau belum. Oke, udah tersedia ya untuk VLAN versi Ethernet 0/4. Dia juga udah. Oke, udah up. Ini juga pas Ethernet 0/3. Oke. Oke, untuk switch-nya udah di setting. Kita setting di router 2-nya. Enable, configure terminal, interface 3 bit, 0/0 titik VLAN 40, encapsulation .1 key, VLAN 10, VLAN
.1key 40, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Exit. Interface untuk VLAN yang lain gigabit 0.0/50. Interface gigabit ternyata 0/0.50. Encapsulation.1key 50. IP address 192.168.50.1.255.255.255.0. Oke, exit. Interface gigabit 0/0.60. Encapsulation.1key 60. IP address 192.168.60.1 255.255.255.0. Exit. Sekarang kita buat DHCP-nya di setiap VLAN. IP pool, IP DHCP pool, IT, stop IT. Network 192.168.40.0.255.255.255.0 karena /24. Terus DNS 172.168.1.2. Default root-nya 192.168.40.1. IP exclude-nya IP DHCP exclude 192.168.40.1. Oke. Sekarang IP DHCP pool untuk sales. IP DHCP pool sales network 192.168.50.255.255.255.0. Default root-nya 192.168.50.1. DNS-nya 172.168.1.2. IP DHCP exclude 192.168.50.1. Enter. Satu lagi IP DHCP pool office admin network 192.168.60.0.255.255.255.0. Default root-nya 192.168.60.1. Oke, ini masih 50 60.
DNS-nya 172.168.1.2, IP DHCP exclude 192.168.60.1. Oke, udah selesai. Kita keluar, config save. Oke, ini udah. Kita setting untuk IP address-nya ke bawah 192.168, ke bawah itu ke arah switch yang kedua. Ini switch kedua nih. Ini switch 2 cabang, switch cabang. Oke. IP-nya 192.168.3.1/24. Karena /c kita pilih gigabit Ethernet 1/0. Ini ke arah pusat 10.10.10.2/8. Oke. Udah hidup, kita tes. Ini dapat DHCP 40. Oke, dapat 40. Dapat blok 40 tadi, ini dapat blok. Oke, kita cek untuk yang di admin. Oke, udah dapat 60.2. Oke, kita tes dari misalnya ya dari internal ke internal karena nggak bisa. Kita tes kirim pesan dari VLAN 10 ke si port utamanya, itu udah bisa. Misalnya dari Opus ke router sudah bisa. Misalnya VLAN 10 ke router udah bisa. Ini terus ini dari start IP cabang pusat bisa karena kita belum booking. Oke, selanjutnya kita akan buat routing dinamis untuk menghubungkan router 2 ke router utama, router yang di cabang ke router yang di pusat. Oke, klik router yang di cabang, masuk. Oke, klik router yang di cabang, config, pilih RIP. Di sini saya akan menggunakan routing dinamis RIP. Masukkan IP-nya 192.168. Masukkan IP-nya 192.1. Masukkan IP networknya 192.168.3.0, 192.168.40.0, 192.168.50.0 untuk VLAN 50, 192.168.60.0 untuk VLAN 60, 10.0.0.0. Oke, kita
lakukan juga di router yang pusat. Config, pilih IP, masukkan networknya 192.168.0.192.168.0.10, 192.168.20.0 92.168.30.0 Oke, udah selesai. Satu lagi kita masukkan VLAN jarak server 172.168.0.0. Satu lagi. Oke, satu lagi 192.10.10. Masukkan juga network untuk ke arah cabang 10.0. Oke, ini udah semua. Kita untuk buah routernya sudah sama. Kita konfigurasi si servernya. Menu desktop, IP configuration, static, IP-nya 172.168.1.2, net masuknya 255.255.0, default gateway-nya 172.168.1.1, DNS servernya IP sendiri 72.168.1.2. Oke, kita ke menu service, klik HTTP, pastikan on juga DNS service-nya kita buat servernya kami.com, IP-nya 172.168.1.2. Oke, udah selesai. Kita cek. Oke, kita cek kirim pesan dari IP yang di jaringan ini, divisi jaringan. Oke, udah sukses. Misalnya dari staff IP yang di cabang ke servernya. Cek lagi. Kita cek dari divisi staff IP. Oke, sudah sukses ya. Kita tes dari staff IP di cabang ke server. Oke, udah bisa. Misalnya ini office ke server udah bisa. Ini dari office ya admin ke server udah bisa. Oke, kita cek untuk settingan DNS sama webnya sama HTTP-nya. Dan juga bisa untuk ngecek tadi kan bisa setiap VLAN, sekarang bisa plugin com, misalnya tester dulu ini 172.168.2. Bisa dari play reset misalnya untuk ngecek setiap hopnya yang dilewati 172.168.1.2. Nah, ini udah terlihat hop-hopnya dia 172. Untuk tujuannya dia ke hop awalnya itu ke 40, hop awalnya dia ke 40.1, berarti yang di sini yang tadi VLAN-nya, baru dia masuk ke router utama, baru ke servernya. Oke, untuk ini close dulu.
Untuk di web browsernya kita coba di start IP ya, tekan misalnya kami.com untuk URL. Nah ini udah kebuka, ini masih default di tampilannya. Bisa juga pakai IP 172.168.2. Ini sama aja sih. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.